Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, untuk menemani istirahat siang Anda, saya Brigadir Putu Fungki hadir untuk mengupdate situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Jakarta, tepatnya di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada siang hari ini dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke Semanggi, Tebet ataupun Manggarai terpantau ramai namun masih kondusif lancar. Terlihat adanya antrian kendaraan kurang lebih 50 hingga 100 meter ke belakang menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan normal. Hal serupa juga terlihat pemirsa dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pasar Minggu, Depok ataupun dari arah Semanggi yang akan berbelok kiri menuju ke Tebet ataupun Manggarai. Lalu lintas pada siang hari ini juga terpantau kondusif lancar. Walaupun terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan, namun lalu lintas masih terpantau lancar, kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan normal. Kemudian juga kendaraan yang mendominasi pada kawasan Simpang Pancoran Jakarta Selatan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Selanjutnya kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Pospol Cisarua Bogor, Jawa Barat. Kondisi arus lalu lintas dari arah puncak yang akan menuju ke Jakarta atau Ciawi atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah atas yang akan menuju ke bawah saat ini terpantau lancar walaupun sesekali terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Ya, perlambatan kecepatan kendaraan ini dikarenakan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Kemudian dari arah sebaliknya yaitu dari arah Jakarta atau Ciawi yang akan menuju ke puncak saat ini juga terpantau lancar. Anda dapat menempuh kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Namun pemirsa perlu diantisipasi dikarenakan pada kawasan ini banyaknya aktivitas masyarakat yang berlalu lalang sehingga Anda perlu berhati-hati waspada akan kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan juga kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan pada kawasan Pospol Cisarua Bogor, Jawa Barat ini. Selanjutnya pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan Pospol Induk Brebes, Jawa Tengah. Kondisi arus lalu lintas dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke Jakarta atau dari pantauan CCTV kita lihat pemirsa dari arah kiri yang akan menuju ke atas saat ini terpantau cukup lengang. Tidak terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada siang hari ini. Kemudian dari arah Jakarta yang akan menuju ke Tegal, Semarang, maupun dari arah Jakarta yang akan menuju ke Cirebon, saat ini lalu lintas juga terpantau lancar cenderung lengang. Walaupun lalu lintas terpantau lengang, kami harapkan para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku dan juga menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Harap antisipasi akan kendaraan yang melintas di kawasan ini dikarenakan banyaknya aktivitas warga yang akan menyeberang ke Pasar Induk Brebes. Dan yang terakhir pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani siang hari ini terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Dan pada kawasan ini dapat kita lihat bahwa banyaknya kendaraan pribadi roda 4 yang melintas. Antisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan pada kawasan ini dan juga kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan Surabaya, Jawa Timur ini. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas dan selalu berkonsentrasi saat berkendara. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Semoga bermanfaat dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.
Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo didampingi Wakapolres Tegal Kompol Iskandar Syah menghadiri undangan ke Pondok Pesantren Al-Fatih di Desa Karangmulia, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan diri sebagai Kapolres Tegal yang baru dan menjalin silaturahmi dengan tokoh agama setempat. Kapolres Tegal dalam sambutannya mengatakan terima kasih kepada masyarakat Tegal yang bersama-sama menjaga Kamtibmas tetap kondusif. Ini semua bukan hanya tugas polisi, akan tetapi tanggung jawab bersama. Menurut Kapolres Tegal mengajak masyarakat untuk jadi polisinya sendiri. Apabila menemui kejahatan bisa dilaporkan kepada polisi. Jangan diam kalau melihat kemungkaran. Kejahatan bukan karena banyaknya kejahatan, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Pesan Kamtibmas kepolisian yang disampaikan oleh Polri di pesantren ini juga menekankan pentingnya peran santri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pesantren dan sekitarnya. Menjaga kerukunan antar umat beragama, serta menjauhi paham radikalisme dan intoleransi. Pesan ini juga seringkali menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan tokoh agama dalam menjaga Kamtibmas di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kapolres Madiun AKBP Muhammad Zainur Rofiq memimpin langsung jalannya pengamanan kegiatan pengesahan jarak dekat Warga Baru Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia atau IKSPI Kerasakti periode April 2025. Acara ini digelar di Padepokan IKSPI Kerasakti di Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Dalam pengamanan kegiatan yang melibatkan ribuan peserta ini, Polres Madiun, Polda Jawa Timur mengerahkan sebanyak 732 personil gabungan. Personel terdiri dari anggota Polri, TNI, serta unsur pengamanan lainnya, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah dan organisasi masyarakat. Kapolres Madiun menyampaikan bahwa pengamanan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, khususnya dalam setiap kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Polri mengedepankan pendekatan humanis namun tetap tegas dalam menegakkan aturan. Tujuannya agar proses pengesahan berjalan tertib, aman, dan lancar tanpa gangguan Kamtibmas. Pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengaturan arus lalu lintas, penjagaan di area padepokan, hingga patroli dan pemantauan di jalur-jalur yang dilalui oleh peserta dari berbagai daerah. Tak hanya itu, pihak kepolisian juga mendirikan beberapa pos pengamanan di sekitar lokasi kegiatan. Pihak kepolisian juga melakukan pengawasan secara ketat terhadap kendaraan dan barang bawaan peserta, serta menempatkan personel di titik-titik rawan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Kapolres Madiun juga menghimbau kepada seluruh peserta dan pihak yang terlibat agar menjaga kondusivitas wilayah, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Unit Patroli Polisi Wanita atau Poluan Presisi Polrestabes Medan hadir di tengah masyarakat sebagai simbol kelembutan yang berpadu dengan kekuatan menjalankan tugas pelayanan dan perlindungan dengan sentuhan humanis. Keberadaan para poluan ini bukan hanya sekedar representasi penegak hukum, namun juga wujud nyata dari komitmen Polri dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan melalui pendekatan yang lebih empatik dan responsif. Dalam setiap pelaksanaan patroli, para poluan presisi Polrestabes Medan berinteraksi aktif dengan warga, mendengarkan keluhan, memberikan informasi, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kehadiran mereka di ruang publik menciptakan rasa aman dan nyaman, sekaligus membangun kepercayaan bahwa polisi hadir sebagai sahabat dan pelayan yang siap sedia. Simbol kelembutan yang ditampilkan oleh para poluan ini menjadi daya tarik tersendiri, mampu mencairkan suasana dan menghilangkan sekat antara aparat kepolisian dengan masyarakat.
Pendekatan humanis ini terbukti efektif dalam membangun komunikasi yang lebih baik, sehingga masyarakat tidak ragu untuk menyampaikan informasi atau mencari bantuan kepada pihak kepolisian. Dengan mengedepankan kelembutan dalam melayani dan kekuatan dalam melindungi, unit patroli Poluan Presisi Polrestabes Medan membuktikan bahwa kedua aspek ini dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Medan. Kehadiran mereka menjadi representasi Polri yang profesional, modern, dan terpercaya yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan apel kesiapan Mandala Jaya di lapangan presisi Polda Metro Jaya pada Sabtu 26 April 2025. Dalam arahannya, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, akan mengoptimalkan kehadiran personil Ditlantas Polda Metro Jaya di lapangan agar pelayanan dan tugas-tugas kepolisian yang dilakukan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa berdiri, menandakan kesiapan kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mandala Jaya mewujudkan budaya berlalu lintas di jalan raya. Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran harus didukung, harus diciptakan, harus diwujudkan para pengguna jalan yang berbudaya. Jadi rekan-rekan berdiri di jalan, rekan-rekan memberikan pelayanan, rekan-rekan melaksanakan tugas-tugas kepolisian dapat dirasakan oleh masyarakat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya tugas kita dimudahkan, tugas kita dilancarkan, kita semua diberikan kesehatan dan mampu menjawab apa yang diharapkan oleh masyarakat. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.